Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita manhwa Taihon Part 2. Tapi sebelum itu, ini hanyalah preview dari manhwa aslinya, jadi jangan lupa untuk mendukung kreatornya dengan cara membeli komiknya jika tersedia di kota kalian, sebagai bentuk apresiasi terhadap kreatornya. Oke, tanpa berlama-lama, langsung aja terobos ke alur ceritanya. Sebelumnya, Fang Xuan yang sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya terdiam melihat monster itu yang sudah menatapnya. Sesambil memandang monster itu, Fang Xuan menyesali karena telah meninggalkan pelatihan, karena jika saja dia tidak meninggalkan tempat pelatihan, mungkin saja kekacauan yang dia alami saat ini tidak dialami olehnya. Sambil menegukkan tenggorokannya, Fang Xuan bergumam dalam hatinya. Ini tidak mungkin, kenapa aku tidak bisa bergerak? Dengan gugupnya, Fang Xuan merasa dirinya sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sedangkan dirinya sudah mulai gemeteran. Sementara monster itu, sudah siap dengan pose tubuh kekarnya. Bapak dan ibu dan juga anak sebelumnya, hanya bisa pasrah sambil berharap bahwa ada yang bisa menyelamatkan mereka. Sesambil menggeregetkan giginya disertai keringat bercucuran, tanpa mengedipkan matanya sekalipun Fang Xuan tetap menatap monster itu seperti sedang memikirkan sesuatu. Pas saja, ternyata Fang Xuan sedang merasakan sakit di dalam tubuhnya itu, seperti sesuatu yang keluar dan mulai mengalir dalam dirinya. Karena Fang Xuan sudah tidak bisa menahannya lagi, dia pun berteriak sekencang-kencangnya. Hal itu juga membuat monster di sana menjadi bingung, sesambil merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada Fang Xuan yang berada tepat di depannya itu. Apa yang terjadi padaku? Aku merasakan kekuatan di dalam diriku. Gumam Fang Xuan di kala itu. Fang Xuan merasakan dirinya sudah bisa mengalahkan monster itu dengan dirinya saat ini yang sudah mempunyai kekuatan. Dia pun bersiap dengan tongkat baseballnya untuk menyerang monster tersebut. Naasnya, Taihon yang tadi sudah terlempar ke rak makanan, kini sudah muncul tiba-tiba di belakang monster. Dengan menggunakan tali, sambil menginjak bahu monster itu, Taihon mengikat leher monster, lalu mengeratkannya yang membuat monster berteriak mengaum kesakitan. Kemudian, dengan cepatnya Taihon membalikan badan dan menumpukan monster ke bahunya, dengan sekuat tenaga dia menariknya sambil mengatakan pada Fang Xuan untuk segera menggunakan kesempatan tersebut. Dengan sigap, Fang Xuan segera menghantamkan tongkat baseballnya yang sudah diselimuti dengan kekuatan yang keluar dari kedua tangannya. Terlihat sebuah cairan keluar yang menandakan bahwa monster tersebut telah tewas. Sebuah mall, yang dianggap sebagai tempat persediaan makanan serta bahan pokok lainnya yang serba ada, kini hanya menjadi tempat pengungsian bagi segelintir orang yang bertahan hidup dari bencana yang sedang terjadi. Dikabarkan bahwa ada sekitar 100 orang selamat, sisanya telah tewas. Diperkirakan bahwa jumlah orang yang tewas melebihi orang yang masih selamat. Tak berselang lama, tepat di depan orang-orang yang sedang meratapi nasib mereka saat ini, terlihat dua sosok orang yang berdiri menghadap mereka. Dan ya, dua orang itu adalah Taihon dan Fang Xuan. Merekalah yang mengevakuasi orang-orang yang mau bertahan hidup dari para monster. Terutama Taihon yang banyak ambil bagian dalam situasi ini, yang dianggap Fang Xuan sebagai sosok orang yang kuat dan pemberani, terlihat dari sorotan matanya yang tajam seolah-olah sudah terbiasa dengan situasi sulit seperti ini. Kemudian Taihon melepaskan sarung tangan miliknya lalu menunjukkan sebuah simbol kepada Fang Xuan. Dan dia juga menyuruh Fang Xuan segera melepaskan sarung tangannya itu. Hal itu membuat Fang Xuan kaget tak mengerti dengan apa yang terjadi dengan simbol di tangannya itu. Dijelaskan bahwa orang-orang yang memiliki sebuah simbol di tangan mereka, disebut sebagai Awakeners. Setiap simbol memiliki jenis dan kekuatan yang berbeda. Di situasi saat ini, diperkirakan 4-5% orang yang sudah menjadi Awakeners. Kemampuan para Awakeners serta para monster dapat dilihat lewat ponsel mereka. Kita pun diperlihatkan statistik Taihon dan juga Fang Xuan saat ini. Taihon, kemampuan dasar, kekuatan, 19, kekuatan tubuh, 21. Kekuatan khusus, kekuatan pneumatik, rank F, kekuatan magis, rank F, telegenesis, rank A, pertahanan tubuh, rank F, resistensi magis, rank F. Keterampilan, tidak ada. Fang Xuan, kemampuan dasar, kekuatan, 16, kekuatan tubuh, 13. Kekuatan khusus, kekuatan pneumatik, rank D, kekuatan pertahanan tubuh, rank F.
Keterampilan, tidak ada. Kemudian Taihon memerintahkan Fang Xuan untuk memindahkan mayat para monster ke toko daging yang ada di mall. Hal itu sontak saja membuat keterkejutan bagi Fang Xuan, namun Fang Xuan tetap melakukannya karena sudah menebak apa yang akan dilakukan olehnya. Akibat banyaknya menyelamatkan orang-orang, Taihon dianggap sebagai sosok pemimpin bagi mereka yang tak tahu harus berbuat apa di saat krisis seperti ini. Namun, seperti hal pada umumnya, selalu ada cecunguk yang suka membual. Terlihat, ada 3 cecunguk yang diberi pelajaran oleh Taihon, tanpa ada rasa ragu sekalipun. Tak berselang lama, saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 10.33 menit. Terlihat nampak, Taihon akan menjelaskan situasi saat ini kepada semua orang. Saat Taihon sudah menjelaskan situasi saat ini dan bagaimana menghadapi situasi tersebut, tepat saat itu, ada seorang wanita berpakaian seperti seorang dokter. Wanita itu mendekati Taihon karena ingin menanyakan perihal informasi yang baru saja disampaikan. Kenapa kau memberitahukan bahwa ada simbol yang muncul jika orang tersebut terpilih sebagai Awakeners? Dan dia juga meminta untuk menjelaskan secara menyeluruh tentang apa itu Awakeners, lalu apa hubungannya dengan simbol ini. Namun, bukannya memberi penjelasan, dengan dinginnya Taihon mengatakan pada wanita itu, jika kamu ingin terus bertahan hidup maka tidak ada pilihan lain, kamu harus menjadi egois. Kalian bisa membayarku untuk informasi ataupun untuk bertahan hidup denganku, dengan memberikanku magical orb monster. Hal itu tentu saja membuat wanita itu bertanya-tanya tentang apa itu magical orb. Kemudian Fang Xuan pun ikut berkomentar, ia menjelaskan bahwa itu adalah sebuah nama panggilan yang dibuat olehnya, yang mana magical orb tersebut adalah sebuah material yang berada dalam tubuh monster. Karena Taihon dan Fang Xuan akan pergi dari tempat itu, wanita itu menanyakan kembali tentang pemikiran Taihon yang akan keluar dari tempat ini, dan dirinya merasa mungkin saja nanti tim penyelamat akan segera datang. Namun Taihon menyela perkataan wanita itu, karena menurutnya, sudah 6 jam ia tidak melihat siapapun memasuki mall bahkan tim penyelamat sekalipun, dan naasnya pula, semua perangkat komunikasi pun tidak bisa digunakan. Dan mungkin saja para monster akan muncul tiba-tiba tanpa mereka sadari. Hal itulah yang membuat Taihon harus segera bersiap untuk pergi dari tempat ini, dan menuju ke stasiun kereta api untuk beristirahat beberapa waktu. Namun wanita itu tetap pada pendiriannya, bahwa dia tidak akan pergi karena melihat banyak orang-orang yang tidak bisa pergi dari tempat ini, yang mana pemikirannya itu bertolak belakang dengan Taihon yang hanya memikirkan dirinya dan juga orang-orang yang mau ikut dengannya. Tak berselang lama, adu bacot itu pun pudar, karena Taihon dikagetkan dengan perasaan sesuatu yang mendekati pintu masuk mall tersebut. Taihon sesegera mungkin menyuruh kepada orang-orang yang berada dekat pintu masuk agar segera menjauh, dan ya, perkataan Taihon tadi rupanya sudah terlambat, sebuah dinding beton yang begitu kuat, tiba-tiba saja hancur yang membuat orang-orang pun terlempar begitu saja. Nampaknya, apa yang dipikirkan oleh Taihon tadi ternyata benar, sosok monster yang mengerikan muncul dari sebuah dinding yang sudah hancur lebur tadi. Nampaknya, monster tersebut mempunyai ukuran yang lebih besar dibandingkan dengan monster yang Taihon lawan sebelumnya. Hal itu menandakan bahwa monster tersebut memiliki tingkatan yang lebih kuat dari sebelumnya. Monster tersebut mulai melancarkan aksinya, dengan sekali libasan tangannya, orang-orang di sana terbanting begitu saja, bahkan sampai membuat mereka terluka mengeluarkan cairan merah. Dengan muka menyeramkan, monster tersebut menatap seseorang yang ada di depannya itu, dan seolah-olah sudah siap adu mekanik dengan orang tersebut. Demikian dulu untuk video kali ini, maaf jika durasi kurang memuaskan, dikarenakan chapter yang disusun untuk skripsi masih sedikit, so, like dulu videonya biar durasi kedepannya bakalan panjang agar kalian jadi terpuaskan. Jadi sampai jumpa di video berikutnya, salam as.